Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai seberapa besar kemungkinan teman-teman dapat diterima pada jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi pada tahun 2023 ini. Karena ya pasti teman-teman sampai saat ini masih menunggu dan berharap-harap cemas untuk sampai di hari pengumuman, yaitu tanggal 28 bulan Maret ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan sebuah pengumuman, itu membahagiakan atau akan menjadi sesuatu yang membuat teman-teman itu menyedihkan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai daya tampung pada jalur ini, kemudian jumlah pendaftar dari tahun ke tahun beserta jumlah yang diterima, gitu juga pada tahun 2023 ini. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi, pesan saya, jangan lupa selalu berdoa dan mempersiapkan mental teman-teman untuk nanti membuka pengumuman pada tanggal 28. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita langsung ke pembahasan yang akan kita lakukan. Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi 2023 itu tentunya sudah ditutup dan PTN sedang melakukan seleksi siapa saja yang akan diterima dan menjadi prioritas untuk mendapatkan kata selamat pada pengumuman tanggal 28 nanti. Dan untuk seleksi ini adalah seleksi yang menurut saya ini adalah seleksi yang benar-benar seleksi yang seleksi jalur langit kalau menurut saya. Karena SNBP itu adalah seleksi yang bisa menjanjikan namun juga bisa mengecewakan. Karena seleksi ini adalah seleksi yang berdasarkan prestasi. Yang kita ketahui, yang dinamakan prestasi itu yang jelas bukan kita saja. Masih banyak ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu mungkin itu jumlah siswa yang memiliki prestasi yang sama atau bahkan itu prestasinya lebih di atas kita. Jadi untuk seleksi SNBP ini adalah menurut saya itu seleksi yang menjanjikan dan juga mengecewakan. Karena pada seleksi ini itu sistem penilaiannya di setiap PTN itu pasti memiliki sistem penilaian yang tertutup. Kenapa seperti itu? Karena sistem penilaian berdasarkan prestasi ini hanya diketahui dan dimiliki oleh PTN itu sendiri. Berbeda dengan seleksi yang berdasarkan tes. Kalau seleksi yang berdasarkan tes itu kita bisa mengukur tes yang akan diujikan. Ada penalaran, pengetahuan, dan sebagainya. Berbeda dengan yang SNBP ini. SNBP ini yang menyeleksi itu benar-benar PTN itu sendiri. Jadi penilaian yang dilakukan itu penilaian yang menurut PTN-nya itu cocok. Seumpama kita mau masuk ke Prodi A. Nah itu penilaiannya pada Prodi A yang mengetahui hanya PTN itu. Kita tidak mengetahui, kita hanya berusaha melalui nilai-nilai rapot yang sudah kita miliki. Jadi penilaiannya itu benar-benar tertutup. Jadi kita tidak bisa untuk mengira-ngira, kita hanya mengandalkan prestasi-prestasi kita semasa SMA. Kemudian kita mengenal yang namanya daya tampung. Ada daya tampung SNBP, ada daya tampung SNBT, ada daya tampung seleksi mandiri. Dan setiap jalur seleksi itu memiliki jumlah daya tampung yang berbeda. Dan untuk jalur SNBP itu hanya memiliki jumlah daya tampung sebesar 20%. Jadi pada SNBP setiap PTN itu hanya memiliki daya tampung 20%, jadi sangat sedikit. Jadi kemungkinan untuk diterima
itu sangat sedikit berbeda dengan seleksi tulis ataupun seleksi mandiri. Kemudian untuk jumlah pendaftarnya sendiri, berdasarkan artikel-artikel yang sudah saya baca, pendaftar dari tahun 2001, 2022, 2023, jadi 2021, 2022, dan 2023 itu ada sedikit perubahan. Kalau di 2021 itu pendaftarnya mencapai 595, sekian orang yang mendaftar. Jadi 500.000 sekian itu jumlah yang mendaftar pada tahun 2021. Dan yang diterima itu hanya 110.000, sekian. Jadi dari 500 diambil 100. Itu untuk 2021. Dan untuk 2022 itu jumlah pendaftarnya di 2021 dan 2022 itu kita masih mengenal yang namanya istilahnya itu SNPTN. Kalau 2023 itu sudah berubah menjadi SNBP. Dan di 2022 itu jumlah pendaftarnya berkisar antara 612.000, sekian orang. Dan yang diterima itu 120 orang, sekian. Dan di 2023 itu pendaftarnya berkisar antara 663, sekian. Dan yang akan diterima itu tidak akan jauh berbeda dari 2021-2022. Karena lonjakan peserta dan lonjakan yang diterima itu hanya berkisar sepersekian persen. Jadi untuk 2023 yang akan mendatang, pengumuman pada tanggal 28, silakan teman-teman persiapkan mental teman-teman. Jadi karena jumlah diterimanya itu akan berkisar sekitar 130.000-an. Dan untuk mempersiapkan diri agar teman-teman itu tidak mengalami kekecewaan yang mendalam, ada beberapa tips yang dapat teman-teman lakukan. Yang pertama yaitu teman-teman bisa mempersiapkan UTBK pada tahun 2023. Karena jika pengumumannya teman-teman itu mendapatkan warna merah atau kata maaf, itu teman-teman tidak terlalu mengecewakan. Teman-teman masih memiliki persiapan untuk UTBK 2023. Karena untuk soal-soal UTBK itu sudah dipersiapkan pada portal SNPMB. Teman-teman bisa lakukan percobaan di sana. Dan untuk langkah kedua yaitu pertimbangkan jalur seleksi untuk memaksimalkan kesempatan teman-teman lulus. Jadi ada beberapa seleksi yang dapat teman-teman lakukan selain SNBP dan SNBT. Masih ada seleksi mandiri, seleksi politeknik dan sebagainya. Jadi ada beberapa persiapan yang teman-teman bisa persiapkan untuk menuju PTN impian teman-teman. Untuk kali ini cukup sekian. Semoga semua mendapatkan pengumuman dengan kata selamat. Semoga semua meraih kesuksesan dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.